Baik, materi hari ini adalah tentang menyajikan data, bentuknya adalah diagram batang. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang data ini kan kalau ini datanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana kalau kita tampilkan dalam diagram batang? Idealnya harusnya sih lebih enak nih sebetulnya tatap muka ya. Jadi kalau karena ini kan menggambar. Kalau menggambar tuh enaknya ya sekalian langsung dipraktekin gitu loh. Ya. Tapi ya karena PJJ begini agak susah sih sebetulnya. Ini semoga bisa dipahami ya sama teman-teman. Baik. Jadi langkah untuk membuat diagram batang ini coba dipraktekkan di buku tulis ya. Nah, yang perlu kalian buat adalah pertama buat garis seperti ini. Garis vertikal dan horizontal seperti ini. Ya. Gitu. Ya. Oke. Sengaja garisnya nggak mepet ke sini. Kenapa? Karena di sini nanti ada tulisan-tulisan ya. Kalau dibuat agak mepet ke sini nanti nggak kelihatan. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu kalian pahami adalah menyajikan data itu tujuannya agar mudah dibaca oleh orang lain ya. Namanya juga kan menyajikan. Ibaratnya kalau misalkan koki menyajikan makanan ya, membuat makanan kan buat orang lain kan gitu ya. Ya. Kalau buat orang lain pasti makanannya harus yang paling enak kan gitu ya, dibuat sesempurna mungkin gitu, dibuat sebagus mungkin, seenak mungkin, secantik mungkin tampilannya agar pada saat orang yang makan jadi berselera kan tujuannya gitu ya. Ya, dipahami gitu. Nah, ini pun juga sama. Jadi pada saat kita menyajikan data itu bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya agar orang lain itu bisa paham ya, bisa mudah membacanya, jadi mengerti ya apa yang ditampilkan pada data. Nah, itu yang harus dipahami dulu ya. Oke. Jadi dibuat dulu garis seperti ini. Ini garis vertikal, horizontal. Selanjutnya teman-teman membuat garis skala ya. Biasanya yang garis skala garis yang vertikal ini itu digunakan untuk menampilkan frekuensi data ya, banyaknya data. Dalam hal ini adalah banyaknya siswa gitu ya. Nah, ini karena pakai buku berarti udah ada garis-garisnya, jadi lebih mudah. Jadi kakak buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami nih. Jarak antar tiap garis skala sama. Maksudnya apa nih? Ya, dari kalau ini 0 ya. Kalau 0 mah nggak usah ditulis. Dan 1, nih sedikit aja. 1 itu bukan di bawah sini ya, tapi 1 di sini. Jadi yang bawah ini pasti 0. Oke, ya. Nah, jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu harus sama. Itu maksudnya ya, jarak antar tiap garis skala sama. Harus sama. Jadi jangan buat begini. Nih dicontohkan ya. Kalian buat seperti ini. Ini satunya di sini. Terus nanti 2-nya di sini. 3-nya di sini. 4-nya di sini. Nah, ini adalah contoh yang tidak tepat. Ya. Nah, ini kan satu jaraknya lebar tuh, ya. 2 ke 3 sempit, kecil. 3 ke 4 kecil kan gitu. Ya. Nah, jadi ini tidak seperti ini kalian buat. Tapi kalian buat jaraknya sama. Itulah makanya dibuat pakai buku tulis supaya lebih rapih jadinya. Oke. Ya. Selanjutnya kita buat yang horizontal ini adalah
untuk batangnya ya, batang diagramnya untuk tiap data. Gunakan penggaris supaya jarak setiap batang datanya nanti akan sama ya, dan lebar ininya juga sama ya. Ini dicontohkan jarak setiap batangnya itu 1 cm ya, 1 cm seperti itu. Ini ya, 1 cm semuanya. Kasih tanda dulu. Tuh, tujuannya agar rapi. Langkah berikutnya, mulai deh kita buat batang diagramnya. Ya. Yang 140 cm tadi 2 orang, ya kan? Nah, jadi kalian buat tuh, tadi 2 ini kan ya. Ini 2 titik ini dipakai untuk membuat batang diagramnya. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini sampai di 2. Lanjut. Nah, lalu yang 145, nah, sampai ke sini kan 8, seperti itu. 150, 155. Jelas ya? Tadi kan 145 itu ada 8. Kalau nggak salah datanya begini ya, 140 itu 2, yang 145 8, ini 6, ini 4 ya. Nah, itu jadinya seperti ini dibuatnya. Oke. Tuh, perhatikan ya. Ada jedanya nih. Ada jeda setiap batang datanya. Tuh, jedanya pun juga sama dan lebarnya sama nih semuanya. Tujuannya apa? Sekali lagi tujuannya supaya rapi. Jadi bukan salah atau benar di sini, tapi difokuskan pada kerapiannya, kemudahan membaca datanya. Bayangkan kalau misalkan kalian gambar diagram, ya, melihat diagram seperti ini misalkan. Nah, terus ada biasanya yang suka terjadi gini ya. Udah gitu gambarnya meleot-meleot. Nah, nih. Terus ada yang segini. Ya. Ini 140, 145, 150. Ntar lagi ada lagi 155 misalkan gitu ya. Kan jadi nggak enak ya ngelihatnya kan. Ada yang kurus, ada yang gendut kan gitu. Jadi aneh tuh jadinya. Ya. Jadi supaya terlihat enak, nah kita buat seperti ini. Sudah? Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Garis-garis arsiran ini supaya lebih menarik aja ya, bukan mutlak harus kalian buat, nah, tapi supaya lebih menarik aja. Biasanya ada yang diwarnain pakai diwarnain pakai pensil warna, ada yang dikasih bintang-bintang ya. Terserah aja sih sebetulnya ya. Yang penting tujuannya adalah agar tampilannya menjadi menarik gitu ya. Dan yang penting adalah selalu sertakan legenda dan judul diagramnya. Judul itu tentang apa? Ya, diagram ini tentang apa? Kalau nggak ada kata-kata ini, biasanya jadi bingung. Ini apaan nih? Kalau ini mungkin masih kelihatan ya, tapi mungkin ada beberapa diagram yang kalau nggak ada judulnya malah jadi rancu ya. Jadi kita nggak ngerti ini data tentang apa. Gitu. Jadi selalu sertakan judulnya. Terus legenda, apa sih legenda? Legenda itu ini. Kenapa? Legenda apaan? Nah, ya. Legenda itu kakak nggak tahu kalau di Indonesia kan tuh apa ya. Tapi kalau misalkan di bahasa Inggrisnya ya pakai itu namanya legend ya, legend chart. Kalau teman-teman ada yang coba buka Microsoft Excel gitu ya, lalu kalian buat diagram chart, nah itu ada istilahnya namanya legend. Kalau di bahasa Indonesia kan legenda itu sih jadinya ya. Legenda itu apa? Legenda itu ini keterangan setiap setiap informasi yang ini ya, di garis ini sama yang horizontal. Ini menunjukkan banyak siswa. Nah, ini ditulis nih. Kalau nggak ada ini, ya nanti bingung.
ini 1 2 3 apaan kan gitu. Ya. Terus ini juga kasih keterangan. Oh, ini adalah tentang tinggi. Sehingga nanti orang kalau membaca, ya ada orang lain membaca diagram ini, oh ngerti. Judulnya data tinggi badan siswa gitu. Terus oh ini yang kesini yang menunjukkan tinggi. Oh yang ke atas itu menunjukkan banyak siswanya. Nah, sehingga ngebacanya jadi paham. 140 ada 2 orang. 145 cm ada 8 orang dan seterusnya. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah data tentang siswa yang diterima di sebuah SD negeri. Ya. Untuk tahun 2008 yang diterima ada 50 siswa. 2009 sekian, 60, 2010 sekian gitu. Oke. Sajikan data dalam diagram batang. Seperti biasa, nah kita buat dulu begini ya. Apa perbedaan dari contoh yang pertama sama yang kedua ini? Perbedaannya di sini nih, di frekuensinya. Ya, kalau tadi yang pertama datanya kan masih banyaknya sedikit ya, paling 1, 2, 3 kan gitu, sedikit. Sehingga kita setiap garis buku ini nilainya 1 kan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah sedangkan yang contoh yang kedua ini banyaknya lebih dari 10 tuh ya, lebih dari 10. Kalau dibuatnya satu-satu ya, satu garis satu ya, terlalu pasti nanti akan panjang banget tuh ya. Bayang nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aja baru sampai sini. Tuh ya. Nanti habis itu apa? Berapa? 11, 12, 13. Panjang banget nanti jadinya. Makin tinggi. Iya, tinggi banget gitu kan ya. Malah jadi nggak efektif nanti. Orang nggak bacanya gimana sampai mendongak nanti. Ya kan? Iya, kan gitu. Nah, sehingga akhirnya dibuat, ini aja deh, dikelompokin aja frekuensinya. Ya, saya buatnya per 10 nih, gitu. Jadi setiap garis buku ini nilainya 10. Ini nggak kelihatan ya. Ya udah, merah aja dah. Ya, per 10 nih. Jadi ini 0 seperti biasa, ini 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Oke. Berikutnya kalian buat seperti ini untuk batang diagramnya, udah dikasih tanda. Terus mulai masuk gambar nih ya. Untuk tahun 2008 ada 50 orang, berarti langsung kalian buat seperti ini. Nah, selanjutnya yang 2009 itu ada 60 orang. Yang 2010 ada 55 orang, ya kan? Nah, tapi 55 orang nggak ada di garis skala. Ya kita buat ya, kita buat sendiri gitu. Kalau 55 itu kan di tengah-tengah kan ya. Tengah-tengah antara 50 sama 60. Oh, jadi kita buat aja. Nah, jadi sini tengah-tengah set tuh. Lalu kasih garis putus-putus untuk acuannya. Nah, baru deh gambar. Ini 2010. Atau kalau misalkan boleh kalian tambahkan begini, kasih keterangan lagi di bawahnya, di sini 55, sehingga orang nggak bingung juga ya, boleh ditambahkan di sini. Tapi kadang ya juga udah tahu sih kalau di tengah itu pasti tengah-tengah pasti ya per 5 kan gitu ya. Cuma untuk lebih jelasnya boleh kalian tambahkan seperti ini. Oke. Udah. Nah, ini selanjutnya lengkapnya datanya begini. Ya. 2010, 2011 ada 70.
2012. Nah, seperti itu lengkapnya. Ini terakhir ya hasil akhirnya seperti ini ya. Ini legendanya juga jangan lupa. Ini menunjukkan tahun penerimaan ya atau tahun ajaran. Ini banyak siswanya atau frekuensinya. Lalu judul. Nah, ini dia. Terakhir, kakak mau menyampaikan contoh yang tidak tepat atau contoh yang salah pada saat kalian menggambar diagram. Ada ini nggak sedikit yang buat seperti ini ya. Salahnya di mana? Salahnya adalah ini pada penulisan frekuensinya. Karena di tabel itu hanya ada berapa tadi? Nah ini ya, di tabel banyak siswa yang ada cuma ini aja 50, 60, 55, 70, cuma itu doang. Nah ini sehingga terus nulisnya dia ya cuma ini doang nih 50, 55, 60, 70. Nah, kalau begini jelas salah ya. Kenapa? Yang pertama ya ini aja. Kalau ini kan 0 kan pasti ya. 0 kali 50 jaraknya segini, satu baris. 50 ke 55 ya satu baris juga. Ya. 55 kan 60. Ini berarti kan intervalnya 5 ya. Ini 50. Ini 5. Ini 10. Bisa dibayangkan? Ngerti maksudnya? Ya. Ini kan jaraknya 50 kan? 0 ke 50 kan jaraknya 50. Rentangnya 50 ke 5 jaraknya kan 5 ya. 55 kan 60, 5 juga. 60 ke 70 10 ya. Tapi dibuatnya garis bukunya ya satu-satu semua ya, jelas jadi aneh, nanti gambarnya ya nggak kelihatan. Justru kalau pakai diagram, tujuan kita menggambar diagram supaya kelihatan tuh pergerakannya, mana yang misalkan kenaikannya banyak kan gitu ya, atau penurunannya sedikit atau kenaikannya sedikit. Nah begitu. Kalau pakai diagram ya jelas nanti kelihatan gitu loh. Tapi kalau menggambarnya begini semuanya ya ukurannya sama semua ya jadi bingung nanti membacanya. Kebayang nih maksudnya? Tapi ya. Jadi pada saat kalian membuat gambar diagram ya, jangan buat yang seperti ini. Ya. Ini contoh yang tidak benar. Jadi nanti kalian ada tugas ya. Kalian coba di rumah kerjakan latihan ini. Kalian coba buat pada buku ya. Sebaiknya di buku tulis ya, jangan di kertas HVS atau yang kertas putih. Susah sendiri nanti karena nggak ada garis-garisnya ya, susah sendiri nanti kalian bikin gambarnya. Jadi sebaiknya sih di buku tulis ya, buat yang rapi seperti tadi. Kalau ini datanya sedikit ya, angkanya masih kecil-kecil, jadi bisa kalian coba gunakan yang seperti yang dicontohkan yang pertama ya, gambar yang pertama. Terus satu lagi soalnya adalah begini, ini datanya sudah banyak. Nah, jadi coba kalian pikirkan nanti rentang datanya ya, untuk garis skalanya kalian buat seperti apa.